Oke, assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya mau ngasih panduan buat masalah tugas. Kayaknya banyak ini ya. Banyak apa? Banyak yang nanya-nanya. Implementasinya simple. Sebenarnya pakai Google Colab lebih oke karena nggak usah pakai install pip segala macam. Cuman model yang saya gunain buat contoh ini dia terlalu memakan banyak RAM. Sebenarnya sih storage dan RAM lah. Jadi ya udah kita mulai ya. Pertama, biasakan kalau bikin project itu usahakan selalu usahakan selalu ini usahakan selalu masuk ke dalam project atau folder projectnya dulu. Folder projectnya di mana? Folder projectnya begini caranya. Kalau di Mac ya kayak gini, di copy paste. Di Windows juga sama kok, di copy paste. Dia masuk ke foldernya, jangan lupa save. Nah ini kalau di Mac biasanya harus begini, jadi dia bisa masuk ke dalam folder kerjaan kita. Oke, udah masuk panduan. Sebenarnya tadi juga udah masuk. Sekarang kita buat namanya virtual environment. Jadi intinya ini adalah lingkungan kerja kita. Library segala macam itu akan ditaruh di sini. Caranya Python min m virtual environment FNV, namanya apa biar gampang, namanya env panduan. env env panduan ya. Jadi kita coba. PE tidak di ini, Python. Ini biasanya gini. Python tuh, dia udah terbentuk kan. Nah kalau di sini beda-beda. Kalau di Windows tuh biasanya dicarinya folder Activate ini. Activate gimana cara? Saya biasanya gunain Anaconda sih. Anaconda tuh lebih simple tapi nggak akan susah itunya. Apanya? Susah buat penginstalannya. Mesti ada apa? Waktu khusus bin include, biasanya di include bukan. Kalau di Windows itu biasanya ada foldernya, jadi gampang kita. Kalau ini agak ribet nih. Ini nih Activate, coba kita buka. Copy. Saya baru pertama kali sih ngelakuin penginstalan ibaratnya penginstalan secara manual lagi. Udah lama nggak ngelakuin. Biasanya di handle sama Anaconda. ZS permission di sudo. Harus ada sudo. Kalau di Windows biasanya nggak seheboh ini. Sudo, masukin password. Comment not found. Berarti ini kali ya, CAS nya. Coba kita buat. Berarti coba kita pakai yang ini. Karena yang itu tidak jalan, saya coba pakai yang ini.
Di sininya kita jalan di depan. Takut diperlukan sudo lagi, kita sudo not phone. Jadi yang mana nih? Activate kalau di Windows tuh enak, ada activate.bat, itu yang diaktifin gitu. Kalau di MacBook saya kurang tahu sih. Ini pertama kali, benar-benar pertama kali nyoba. Jadi activate coba itu ada formatnya fish, FISH. How bentar, kita balik ke tanya-tanya dulu lah, tutorial. Ini dia. Activate env Python Mac. How to activate tuh kan, source virtual source bin activate udah, tapi kok saya nggak bisa ya bin activate ini dong. Iya, tapi tidak bisa, tidak mau jalan deh. Oh, berarti gini aja kali ya, mungkin kesalahannya di sini. Jadi kuat. Udah jalan sih belum env nya? Oh, saya lupa. Kalau di Jupyter Notebook tuh simple. Tadi yang udah kita bikin mana ya? Python. Makanya saya biasanya biar gampang tuh buat Anaconda aja. Anaconda tuh lebih simple, lebih mudah, lebih plug and play segala macem. Jadi lebih oke. Mungkin kita coba pakai. Oh, ada dia di sini. Alamak, udah dihapus lagi. CTRL Z. Oke. Balik ke tong sampah dulu bentar. Diambil. Nah, env balik dah. Gak bisa dibalik ya. Oke, kalau lu gak bisa balik, gini aja kita balikin. Add folder tuh. Yes. Env. Maksudnya move. Dah. Itu panduan ini move. Enggak. Kenapa jadi error begini? Salah deh. Remove folder one. Gini. Buka dulu deh. Buka file folder panduan, open, don't save it,
nggak di save. Kita saya buka balik aja ininya, desktop, tugas Indonesia Raya, panduan. Ini saya buka tong sampahnya kita ambil, kita buat, taruh sini, masuk dia, env nya muncul. Kalau menggunakan yang belakangnya, jadi kalau bikin filenya tuh .ipnb itu akan membuka Jupyter Notebook itu akan mempermudah prosesnya. Nah, mana tadi env? Sekarang dia nggak muncul dah. Tadi ada env panduan, ya giliran dihapus. Baru dak ada pusing kieu. Allah, ya udahlah, kan dihapus. Dia ini si itunya dihapus tadi, nggak ada, giliran gak di nyang salah, hampir aja kapus. Kita delete. Oke, kita delete, bikin baru aja. Pakai Python yang 12. Ya lagi ngerjain segala macamnya, lagi masuk dia ke dalam environment-nya. Lagi proses. Ini untuk menunggu waktu ya, jelaskan. Ini sebenarnya chatbot AI, cuman dia bisa ngelakuin translate. Ada beberapa perintah. Kalau dari contohnya dia pakai Hindi sama Turki, kita coba pakai Indonesia bisa nggak? Nanti misalnya buat yang lain-lainnya kita coba deh. Pokoknya kita explore sederhana aja, cuman simple. Udah masuk ya dia ya. Kita coba, kita piplist masih yang standar, cuman ngerinya ini ngerusak. Oh ya, dia udah masuk. Nah, enaknya di itu ya di Jupyter Notebook kita langsung bisa milih environment yang gak usah pusing. Ini kita milih recommended, dia ada di sini nih, tuh ada di sini, ini punya kita. Nah, apa yang kita butuhin, kita pip install. Oh, teman-teman kalau mau pakai transformer, karena saya biasa pakai PyTorch ya. PyTorch, kita cara nginstalnya gini, PyTorch. PyTorch itu kita bisa masuk ke websitenya PyTorch. Kita bisa lari ke mana instalasinya? Kok nggak ada instalasinya? Kuda keras, teknologi final truth. Mana downloadnya? Blog, ada blog, ada learn, ada Python tuh. Wih, pengembangan baru nih. Yang pakai GPU Nvidia bagus nih, keren banget. Requirementnya ngintip dikit for CPU. Aduh,
Boleh nih. PyTorch. Boleh nih. Oke. Di mana ya ngambil instalan dasar? Get started. Biasanya tuh get started. Start locally. Nih dia. Teman-teman bisa di sini enaknya adalah teman-teman bisa milih teman-teman nginstalnya di mana, misalnya Windows, terus nginstalnya di Python, di pip pakai pip. Nah, ini tuh langsung dikeluarin kan sama dia begini. Nah, kalau saya kan di Mac, pakainya Mac. Biasanya pakai Anaconda, cuman sekarang kita pakai Python. Jadinya seperti ini ada. Oke, nih bisa. Ini tinggal di copy paste aja nih. Copy, tinggal taruh ke sini. Nih gini. Sebenarnya ada sesuatu yang klise sih. Maksudnya kebanyakan Linux, Mac pasti pakai pip 3, tapi tanpa pip 3 pun kita bisa. Soalnya dari tadi kan kita pakai itu. Pertama install itunya dulu, baru ntar dia proses install NumPy. Dia saya nggak pernah teliti ngelihat dalamnya sih. Jadi udah otomatis ada NumPy ya, enak banget ya. Ya nikmatin aja proses downloadnya, jangan hiraukan internet saya yang busuk. Barangkali teman-teman ada yang mau modalin buat Starlink kan. Lagi dicari. Iya, ini lagi-lagi jadi bahan buat ntar dimasukin ke blognya basecamp.id. Jadi mungkin kalau video ini naik berserta artikelnya, saya mohon maaf soal lagi banyak artikel yang saya tumpuk, yang udah ditulis, udah diapa, bahkan udah dibuat video seperti ini. Saya mohon maaf karena ada banyak kegiatan lah di luar. Jadi saya harus lebih fokus yang kegiatan di luarnya, karena itu bukan lebih penting sih, lebih utama untuk saat ini gitu. Jadi mungkin ntar saya bikin video series kali ya, digabungin aja videonya tentang pembahasan ini, pembahasan itu, tertinggal teman-teman tonton, atau ya seperti biasa satu video gitu sih. Saya juga lagi memikirkan bagaimana caranya agar artikelnya sederhana, artikelnya nggak usah teknik, maksudnya inti dari videonya nggak usah dimasukin kayak intermezzo aja, jadi teman-teman ntar bisa nonton videonya gitu. Banyak sih kemarin, terakhir itu kalau nggak salah yang Python, yang Docker belum naik, terus apa lagi? Wah, ini yang project lama saya itu yang IDS buat di DOS itu belum naik juga. Kalau yang selanjutnya video terakhir berarti ini bagaimana cara menggunakan model dari Hugging Face Transformer gitu. Cuman ya lagi-lagi karena ada kesibukan secara sibuk lah. So sibuk sih gitu.
Jadi nanti kemungkinan saya juga lagi memikirkan gimana caranya video itu, saya entah bikin video, entah bikin artikel, pokoknya saya lagi mikirin gimana caranya biar bisa ngejar 3 itu gitu. Soalnya kalau digabungin jadi satu pun tidak masalah ya, karena pembahasan Docker yang kemarin juga bermain dengan NLP, Natural Language Processing, yang kebetulan alhamdulillahnya sekarang jadi domain saya domainnya lebih ke sentiment analysis sih, sentiment analysis kayak gitu-gitu. SNA-nya tapi lagi memperdalam lagi, makanya lebih fokus ke situ dulu. Makanya video-video kayak yang Docker ngebuat Docker. Dalam Docker itu pun kita ada 2 hal, yaitu ngebahas tentang bagaimana kita menghubungkan front end atau tampilan depan dengan back end atau bagian pemrosesan di belakang pakai REST API gitu. Jadi sebenarnya di Docker itu ada di tema Docker itu ada 2 hal. Yang ketiga, kemarin saya bikin artikel, terima kasih buat dosen saya telah memberikan tugas itu. Jadi saya ngebahas tentang IoT atau compute mobile atau komputasi bergerak, di mana komputasi bergerak ini adalah komputasi sebenarnya udah ada dalam sehari-hari, kayak kita mainan handphone itu udah komputasi bergerak. Cuman topik yang mau saya bahas nih agak saya suka juga, soal self driving car. Saya sebenarnya suka kayak mobil Teslanya, terus ada BMW, saya bandingkan kapabilitasnya. Soalnya perbedaan IoT-nya di mana? Perbedaan IoT-nya sensor yang digunakan. Itu jadi banyak nih topik yang sebenarnya udah saya tabung, cuman tidak bisa dinaikkan ke dalam blog karena ya ada kesibukan. Bayangin, ada tadi kita akan, kan kemarin terakhir kalau nggak salah tulisan saya itu, udah lama banget lagi, tentang bikin di Streamlit, bikin sentiment analysis. Ntar kita mungkin bisa ngebahas Streamlit-nya sebagai tempat untuk latihan, atau kalau tempat latihan untuk bikin machine learning Python dalam bentuk website lebih mudah gitu. Nah itu pun masih bisa dipecah lagi gitu. Jadi tadi misalnya kita jadiin Streamlit satu blog saya, satu tulisan saya Streamlit, terus masuk ke Docker, kita ngebahas Docker satu lagi. Bayangin, dari Docker tersebut berkembang gimana cara saya memasukkan machine learning dan front end sederhana dalam bentuk Docker untuk bisa saling berkomunikasi dan akhirnya memberikan input yang sesuai gitu. Nah itu ibaratnya membuat Docker dari aplikasi sentiment analysis. Saya itu bisa jadi artikel lagi. Terus tadi mobile computing, terus yang terakhir mungkin mau bahas IDSnet. Itu model yang saya racik-racik sendiri, intrusion detection system network. Itu bisa menganalisa serangan DDoS attack. Ya paling enggak bisa membuat alert buat namanya ya intrusion deteksi awal. Iya, banyak project. Tapi ya karena keterbatasan waktu dan ketersediaan saya juga jadi agak terlambat. Oke, ngobrol panjang lebar nih udah selesai. Kita lanjut ke bagian mana? Ini udah semua nih. Kalau nggak salah nih kita perlu nginstal pip install. Setahu saya sih kita harus nginstal transformer ya, cuman nggak tahu deh apakah masih harus. Setahu saya kalau udah di PyTorch sih udah sih, transformer udah termasuk, cuman ya kita coba aja.
Ini coba deh masukin aja. Ntar kan kalau ada berarti dia already existing gitu, udah eksis gitu, udah ada. Nah ternyata belum kan, lumayan. Oke, udah ada requirement. Oh, nah ini proses download lagi. Jadi yang dipastikan kalau mau main machine learning begini, saya pasti install pertama PyTorch, kedua Transformer. Teman-teman yang bisa main pakai TensorFlow silahkan, keras. Apalagi teman-teman yang punya tadi seperti yang kita lihat, sneak peek dikit kan, kita lihat tadi di Python. Ini luar biasa kalau teman-teman punya GPU Nvidia. Wah, udah enak nih, mantep nih. Kebetulan saya tidak punya ya. Apalagi yang punya RTX, waduh. Itu luar biasa. Kemungkinan kalau saya emang itu nanti saya masuk saya bahas juga tuh PyTorch, Transformer dan lain-lain. Wah, seru banget nih. Ada kayak mau modalin Nvidia gratis? Nvidia siapa tahu mau sponsor Nvidia. Oke. Gimana kita ada GPU-nya. Ada lagi sebenarnya banyak banget ide di kepala tuh ngebahas. Saya juga mau ngebahas Olama itu open source yang kita bisa bikin local host LLM atau large language machine. Local host itu keren banget, cuman ya kelemahannya dia pakai bahasa Inggris. Bisa sih di training bahasa Indonesia, tapi butuh kalau pakai Google Colab pakai yang $100 50 jam training. Wah, itu cukup gila sih. Saya sepertiga ntar dulu deh. Itu masih terlalu cepat untuk saya mencoba hal itu gitu. Ya saya sih kepengennya lebih enak kayaknya video ini masuk YouTube ya. Sepertinya. Ntar saya minta ACC dulu. Apakah boleh dimasukin ke YouTube? Kalau boleh saya masuk, tinggal upload aja kan, lebih enak gitu. Gitu. Oke, kita lihat udah kelar belum? Oh, udah. Tuh, udah keload kan? Udah tidak ada permasalahan hidup dia di sini. Mari kita coba apakah dia bisa mengerti bahasa Indonesia. Soalnya awalnya itu pakai bahasa Turki ya. Cuman ini kayak semacam chatbot kalau saya lihat. Kita lihat kalau dia berhasil ya sudahlah. Kalau enggak ya troubleshooting lagi. Atau kita pakai bahasa Inggris yang lebih awam biasanya bahasa Inggris. Cuman kalau dari contohnya kalau mau dilihat itu, bentar dulu kita lihat dulu ya, kayaknya tadi ada deh. Ini tadi ngebuka semoga nggak muncul aneh-aneh. Ntar kita lihat ya. Ini materinya. Terima kasih buat Pak Rahmadia, dosen yang ngajar. Terus coba kita cek misalnya apa ya. Tadi mau ngecek apaan ya? Nama itunya, nama apa, AI-nya. Aya. Kita buka Transformer. Hugging Face, lupa mulu namanya. Hugging Face. Ini dia Hugging Face. Saya nggak login karena ini lagi pakai email kampus. Jadi tidak login saya. Saya tadi tuh nyarinya simple aja kayak gini kan, terus
ngeliat. Oh kebetulan ini kan dijadiin tugas juga ya. Teman-teman gak usah khawatir ya. Ini saya nggak pakai ini kok. Tenang aja, aman, nggak pakai ini kok buat tugas gitu. Ini cuma contoh. Jadi siapapun yang dapat video ini, wah, dapat contoh gratis. Ah ini dia nih, ayah. Dia kan pakai bahasa ini nih, Turki. Ini Hindi. Ntar kita cari misalnya dia bisa England kah, bisa apa kah. Ya kayaknya sih nggak mungkin ya nggak bisa bahasa England atau Inggris gitu. Nih di sini bisa belajar. Ntar kita read dokumennya dulu. Oh ini mah dokumennya Transformer ya? Jangan dong. Dikira dokumen ininya. Coba cari bawah. Ada source yang lebih oke nggak buat dibaca? Oh bisa disite nih teman-teman kalau mau nyite buat biasanya jurnal-jurnal site gitu kan. Ini ada datasetnya juga, ada. Kita penasaran dah buka datasetnya. Dataset yang digunain apa sih? Wih, ada Arab, ada language-nya tuh ada berapa biji nih dia nih? Wih, boleh nih. Oh, train test. Gimana cara ngeceknya dia punya bahasa apa aja ya? Itali, Spanyol, France, Urdu, Greek, Vietnam, Indonesia, Indo. Ada nggak Indo? ID. Bisa dicari nggak sih di sini? Penasaran juga kita. France, England, English. Kita cari deh. A B C D. Alah, nggak bisa cok. Filter. Waduh. Indoprek nih bos. Weh, terjemahkan kalimat Sunda, Susundaan. Ada Susundaan, terjemahkan kalimat. Wah, ada Susundaan gokil. Keren. Ada Susundaan. Hebat. Oh, ini bisa API juga teman-teman. Kalau mau minta API lewat API lebih enak kan buat datasetnya. Ada Susundaan. Gokil juga ya, ada Susundaan gitu loh. Nyunda gitu. Para runten keren emang tuh. Bahasa kan biasanya bahasanya Jawa. Orang tuh kadang-kadang emang kenapa kalau bahasa Jawa? Kan itu salah satu keragaman di Indonesia dan ya orang mungkin yang di pedesaan ya mereka masih dalam kadang-kadang susah bahasa Indonesia, tapi sekarang kayaknya udah semua deh bahasa Indonesia mah. Oh no, tapi rata-rata emang dari Sunda sih yang nanya. Nah, Indonesia tuh IND. Berarti kita salah di kodenya nih teman-teman. Bahaya juga. Untung belum diganti. Untung ya sebenarnya sih itu IND. Salah kita ganti. IND Indonesia tuh. IND Indonesia. Iya kan? Jadi itu ya teman-teman pentingnya baca dokumentasi gitu kan. Jadi dokumentasi itu penting. Harus dibaca. Kalau enggak ntar kayak saya. Udah jalan nih mesinnya. Udah jalan nih programnya. Tapi terpaksa harus kita shutdown karena kita melakukan kesalahan dan harus kita restart. Restartnya lama kieu. Aduh bang, jangan lama-lama bang.
Durasi nih bang. Udah kali ya. Oh iya lupa, ini udah outputnya clear dulu, berarti kita clear dulu. Nah, kita coba Bismillahirrahmanirrahim. Downloading. Tadi kita downloadingnya agak ini. Jadi biasanya emang dia kayak dia namanya download model ya teman-teman ya, dia download konfigurasi apa segala macamnya gitu. Jadi sabar aja. Jadi ingat tadi kalau nggak salah Sunda itu Sun ya, itunya belakangnya ya. Sundanis. Sundanis itu kalau Indonesia kan IND ya. IND tuh IND Portugal por kayak gitu. Kita lihat tadi Sunda nih, Sundanis Sun gitu. Jadi Indonesia diwakili dua bahasa, coba kita cari Java. Ada nggak Jawa, bahasa Jawa? Oh, tak ada. Atau jangan dia tulisnya J aja, Jawa. Iya nih teman-teman, Javanis. Ada Jawa. Ya, jadi mantap sudah diwakili oleh Sunda, bahasa Indonesia dan bahasa Jawa ya. Keren. Ini data trainingnya. Jadi data training itu apa? Kalau di mesin dataset itu apa di dalam mesin learning itu secara sederhana dataset ya kumpulan kayak gini. Apa yang kita mau, misalnya inputnya apa, targetnya apa, bahasanya apa, kode bahasanya apa, annotation tab-nya apa, user ID-nya apa, kayak gitu-gituan. Itu ntar dibuat dalam bentuk table. Biasanya kalau nggak Excel, CSV, macam-macam lah. Nah, itu prosesnya gimana? Jadi gini teman-teman, ketika dataset itu masuk, dataset itu akan masuk ke tahap preparation, di mana dataset itu dibersihkan. Biasanya dibersihkan, kalau bahasa Indonesia pakai sastrawi buat ngilangin kata-kata sambung, kata-kata kayak gitulah sejenisnya yang bisa mempengaruhi proses penilaian dari suatu kalimat. Itu biasanya kata-kata sambung, kata-kata imbuhan. Biasanya itu namanya prosesnya stemming atau pengembalian menjadi kata dasar kayak gitu-gitu. Itu kalau Indonesia NLP-nya pakai sastrawi. Apa ya? Ya kayak gitu-gitulah. Setelah diproses udah bersih, datanya biasanya kalau misalnya kan itu harus dibuat normalisasi ya. Biasanya dirubah dulu jadi sebuah data numerik agar bisa dimengerti oleh komputer ya. Jadi ada namanya tokenisasi. Tokenisasi itu apa? Misalnya kalimat ini dipotong-potong, misalnya kayak ayam goreng yang enak, itu tokenisasi karena dia dipotong-potong. Vektorisasi adalah merubah kata-kata ayam goreng yang enak yang udah dipotong-potong ini menjadi sebuah bahasa numerik 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan nomor-nomor lainnya yang bisa dipahami oleh komputer teman-teman. Jadi begitu. Jadi ntar data table-nya itu bayangin kalau data table-nya itu sampai ribuan baris, belum lagi kolomnya ada berbagai macam. Kalau kayak gini kan, kalau contoh dataset ini aja dia punya berapa ini teman-teman? Punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, punya 6 kolom. Isinya berapa? Tuh, 220.000 baris. Jadi semua data itu ditokenisasi, dipotong-potong, tokenisasi jadiin token. Habis itu ada proses namanya vektorisasi yang merubah tulisan tersebut menjadi numerik gitu. Ya itulah yang terjadi di belakang. Makanya ini sebenarnya cara praktis untuk kita memanfaatkan AI dan dan buat saya yang ini juga membuat model-model seperti ini juga ngerti seberapa. Ya teman-teman juga mungkin yang lebih jago, lebih relate gitu kan. Makanya saya
apresiasi buat orang-orang yang bikin komunitas Hugging Face ini semakin gede, dan karena semakin besar sih ya, karena komunitas, semoga saja ya tidak jadi berbayar, ada membershipnya, tidak lah, kita belajar dari sini segala macam dari sini gitu. Apakah ada yang buatan Indonesia? Jelas ada, namanya ini teman-teman, Indobird. Indobird itu buat Indobird Indobenchmark ya, itu Indo semua itu yang saya tahu sih. NLU ada, itu mereka keren-keren banget. Model machine learning yang saya gunakan itu juga yang buat yang sentiment analysis, itu merupakan fine tuning atau tweaking dari kayak Indobird apa yang nggak tahu sih, lupa, kayaknya dari Indobird. Jadi gitu teman-teman, kita balik lagi ke codingnya ya. Buset, ini nggak kelar-kelar download, apa internetnya busuk ya? Ya udah, nanti kita skip, kita pause dulu rekamannya teman-teman. Ntar kalau udah jalan kita kasih deh. Oke teman-teman, ini lagi proses bentar lu, malah kelihatan ini ya. Lagi proses pendownloadan itunya, apa modelnya. Untuk teman-teman bisa kita coba ya. Tadi itu troubleshooting, dia nggak bisa download, nggak bisa akses. Cara pertama yang dilakukan, update Jupyter Notebooknya. Update-nya gampang, tinggal update Jupyter Notebook kita nih. Nih update Jupyter Notebook, pip install Jupyter Notebook, enter gitu kan. Habis Jupyter Notebook apalagi install, install yang benar ya, jangan sampai salah. Terus ada namanya IPy widgets, IPy widgets. Nah itu diinstal juga, di upgrade. Codingannya ini pip install Jupyter spasi garis-garis atau slash upgrade spasi Jupyter. Kalau IPy widgetsnya ini. Nah setelah itu teman-teman harus masuk namanya Hugging Face CLI login. Ini bentar lo, ini Hugging Face CLI login. Nih kacau kan. Kita buka aja dah. Nah pertama ya login, terus dia minta tokennya bisa diambil atau bisa dilihat di sebentar, di mana ya. Token itu biasanya kalau teman-teman login, ntar dulu deh, kita buka dulu deh. Kalau nggak salah, langsung buka semua dah. Bentar. Oke, jadi buat dapetin tokennya itu gimana? Tokennya itu teman-teman buka aja Hugging Face, login, nanti di bagian setting diklik, nanti ada bagian akses token. Nah di situ tinggal buat baru dan jadi deh tuh. Ya udah, contohin aja lah, biarin lah, apa juga yang mau diambil kan. Akses token. Nah ini teman-teman misalnya buat token baru, guna tokennya buat apa, tipenya biasanya red, terus ntar generate token. Nanti setelah generate token dia akan bentuk gini, terus dipencet show.
kodenya itu di copy paste ke dalam ini. Jadi misalnya nih login, karena ini udah login. Nah, masalahnya suka reset tuh di bagian token ini buat masukinnya susah, copy pastenya ribet. Jadi saran saya teman-teman kotak-katik aja di sini, misalnya di sini dah nih, di sini token sama dengan kotak-katik aja di sini. Ini buat contoh aja. Sama dengan nih ya, token sama dengan bikin begini, terus di spasi di space dulu, pencet spasi, bener, di enter, habis itu spasi lagi. Nih di bagian sini masukin misalnya kodenya apa, misalnya dia kan generate kode secara random, misalnya 1 2 3 4 5. Itu ntar teman-teman copy pastenya gini, ditarik garis lurus sampai tidak nyampe ke kutipnya. Habis itu di CTRL-C biasa. Nah, pas di sini CTRL-V dia pasti begini. Nah, kalau udah begini aman teman-teman, pasti kodenya kebaca gitu. Gitu triknya ya, buat gampang biar dia kebaca gitu. Ini mah enter aja, enter, udah gagal, biarin dia gagal. Ini string gitu teman-teman. Jadi dia lagi proses download ini ya, kecepatannya kecil, jadi agak lama, jadi mohon bersabar. Itu aja sampai 7 jam. Jadi mungkin rekamannya kita pause dulu. Oke teman-teman, ini kita kembali lagi ke apa? Aduh, ntar dulu dah. Nah, kita kembali lagi ke sini. Ini jadi ada sedikit koreksi. Ini bisa dilihat ya. Oke, kita balik ke tempat ininya. Jadi teman-teman lebih teliti. Ini jadi gini. Kan untuk menggunakan transformer ini ada dua hal ya, dua cara. Satu, teman-teman bisa lewat pipeline, yaitu yang sebenarnya ingin di-achieve dari video ini pakai pipeline. Ada yang ada yang ini load model directly, maksudnya itu di komputer teman-teman lah, dia nge-save gitu. Kalau dari yang dilihat sebenarnya nggak masalah, keduanya bagus dan keduanya oke. Cuman balik lagi, ini ada contoh kasus, cuman yang sebelumnya itu belum aku ya gini deh masalahnya tuh, RAM-nya udah dipakai semua ya, padahal baru mau nunjukin gitu kan. Ini loh kalau pakai Google Colab cepet, ininya udah jalan semua nih, udah oke. Wih, cepet. Kalau pakai internet biasa lemot. Dan ini bayangkan, ini baru dia kedua, udah 200 menit ada tulisannya. Ini dia udah sampai yang poin ke-11. Nah, mau ngetes apakah dia bisa kalau kita ulang. Kita ulang coba. Apakah ada penggunaan boleh jalan lagi? Kalau boleh jalan ya lumayan. Soalnya nungguin ini, aduh, nyerah deh teman-teman. Nah, dan gini teman-teman, ternyata gini. Bukan ternyata sih, ini kesalahan saya sebenarnya, human error. Emang kalau misalnya kita ngeload secara directly, maksudnya kita memasukkan
itu ke dalam environment kita sini secara lokal, yang terjadi adalah ya dia akan minta token akses yang tadi udah udah dikasih tahu caranya segala macam. Nah itu pasti. Cuman kalau pipeline ini dia nggak minta biasanya. Mungkin yang teman-teman udah sering pakai PyTorch, pakai Transformer, boleh banget buat di share pengalamannya, kita saling berbagi, saling ini. Nah ini karena dia udah ngedownload semua, jadi dia tinggal ngeloading aja sih. Semoga ini spiking RAM-nya nggak terlalu ini ya. Namanya gratisan teman-teman. Apa yang dia, wow, RAM-nya langsung wek. Aduh. Wow. TPU version tuh. Aduh. Oke, coba simpan. Bisa nggak? Kalau sesi tidak terhubung. Oke, RAM sistemnya lebih gede. Coba kita ulang. Hard disknya juga lebih gede. Semoga ini bisa ya. Dipinjam Google, jangan pelit-pelit. Google Colab itu benar-benar worth it sih teman-teman. Maksudnya ya kita pinjam komputasinya Google. Cuman mungkin teman-teman ada yang punya apa ini? Error karena alasan lihat logbook. App log. Mau ubah jenis runtime. Ini nggak bisa ya? Apa karena kita user free ya? Jadi nggak bisa pakai ini. Eksekusi. Ya udah teman-teman mesti nungguin yang ini nih. Ya nggak masalah sih, cuman ya boncos juga nungguinnya. Iya kita lihat dah ini di bagian sini. Apa yang terjadi? Kita resource. Oke. Sesi di mode ulang. Ya seperti memang tidak bisa ya teman-teman. Mungkin itu fasilitas yang pro. Jadi sesi ini RAM yang digunakan ya. Hentikan. Notebook tidak dikenal. Ubah runtime, sambungkan kembali, ubah runtime. Masalahnya kita nggak bisa ini. T4 deh, coba T4. Ini yang dimaksud RAM ini kemungkinan bukan kemungkinan besar lagi ya. Memang ini VRAM dari GPU. Ya bisa dilihat yang sebelah tadi udah kelar, yang ini udah kelar, yang ininya belum. Oke. Wah RAM-nya VRAM-nya RAM sistem memang teman-teman, mati di RAM sistem dia. Bisa ada opsi lain nggak yang bisa kita gunain? Ini mungkin saran ya teman-teman, bisa gunain yang lebih bersahabat mesin learningnya gitu. Kita sambil cari hingga 84 jam. Coba RAM sistemnya 12 semua ya. Ini benar-benar mengerikan sih. Mengerikan buat kondisi seperti ini. Mungkin teman-teman yang internetnya lebih cepat, lebih apa, jadi aman. Kita lihat spiking nggak dia.
kayaknya sih ya menurutku spiking ya, karena ya gitulah, ini masih 1 GB kepakainya tuh, kalau yang tadi kan 2 GB. Ini dia modul udah naik spiking, naik. Alah, download lagi cok. Kita lihat dah. Ya udah, kita lihat aja deh. Download lagi. Aduh. Oke. Oh, download lagi, biarin aja berarti ya. HTTPG. Kalau kita lihat lagi warning, tapi kita mau lihat resource, jadi biarkan dia berpacu oleh waktu. Ini udah kelihatan lah cepatnya nih, cepet banget teman-teman, sumpah cepet banget. Dapat berlangsung 3 jam. Oh ya udah, so cuman berdoa supaya RAM session nggak penuh. Ya, yang di sebelah masih berjuang untuk menyelesaikan yang kedua. Ini dari tadi nih. Nah, ini baru aja set ya, cepet banget. Iya, oke. Ya, saya berharap sih RAM sistemnya nggak penuh lagi ya. Aduh. Ya, mungkin karena teman-teman tadi udah ngelihat seberapa cepatnya, ya kita pause aja dulu kali ya. Nanti ketika si mesinnya kelar, entah yang lokal atau yang pakai Google Colab ya. Oke. Sepertinya sudah terlihat ya teman-teman. Nah gini, ini saya menggunakan Google Colab. Kebiasaan ngomong Google Colab. Saya menggunakan metode, jadi kali ini kita ngepip nginstal Accelerate dulu. Nah, tujuannya Accelerate ini apa? Untuk dipergunakan ini low CPU main usage. Jadi kalau teman-teman lihat yang tadi kan ini spiking nih, sistemnya RAM-nya langsung nggak bisa jalan. Nah, kalau yang ini dia bisa jalan, RAM-nya kemakannya sedikit, tapi di sini storage-nya kemakan banyak nih. Nah, hasilnya apa? Teng tereng, delicious fried chicken. Ya mungkin teman-teman lihat di sini nggak ada wajah saya ya, karena memang belum diaktifkan dan saya lupa dari tadi bahwa wajah saya nggak ada. Gimana ya? Alhamdulillah sukses, dan ini menunjukkan bahwa bisa kok pakai low memory, bisa kok pakai collab gitu kan. Ternyata kita bisa memanfaatkan buat kaum kere hore, bisa di dari tadi digerakin nih. Buat kaum kere hore sepertinya bisa menjadi salah satu solusi ya. Kalau misalnya kita lihat-lihat bisa, kalau dari tadi kan mungkin di rekaman yang tadi, jadi sebenarnya rekamannya tuh tadi udah di pause, jadi karena prosesnya lama, jadi ya sudahlah. Ternyata setelah beberapa menit ternyata dia kelar. Ini pakai Google Colab dan hasilnya sesuai. Oke. Jadi mungkin sekian videonya untuk membahas implementasi sebelum diakhiri, kita pahami dulu ini kenapa namanya bebas, terserah sebenarnya, apapun terserah.
tapi saya nyebutnya processing. Ini pipeline, kita menggunakan pipeline karena apa, requirementnya disuruh coba pakai pipeline, requirement dari exercise-nya begitu. Pipeline, pakai pipeline ini maksudnya apa? Text to text generation ini ya, kalau yang teman-teman lihat, kalau bentar kita cari dulu file itunya, file sukses and astagfirullah apa lagi, oke. Di sini transformer pipeline. Ini di pipeline, di tadi kita pakai apa sih? AYA ya. Pakai model, bentar kita lihat, kita pakai model AYA. Ini dia nih. Tinggal di copy paste aja nih, teman-teman. Iya, kenapa harus buka macam-macam dulu? Tadi tinggal gini doang nih. Nih. Wih, eksekusinya kalau dilihat mungkin kayak nggak jalan tadi. Kalau teman-teman lihat kan beberapa, nggak tahu ya apakah tadi kerekam atau enggak, tapi kalau teman-teman lihat eksekusinya kayak nggak jalan. Tapi dia jalan ternyata di dalam modelnya itu kita ambil. Oke. Gini. Oke, kita text to text generation itu adalah kayak apa, tipe, nih kita buka sebelah dah. Nih. Jadi itu tuh kayak ya ibaratnya kalau itu ya kayak jenisnya lah, text to text generation. Oh iya benar, generation, text to text generation itu didapat dari ya apa, kayak dia tuh di bagian pemrosesan text to text gitu. Dia di NLP gitu-gitu. Apalagi ya, model ini maksudnya model sama dengan model itu ngambil dari sini, model sama dengan model. Kenapa dia bisa ngambil apa modelnya, namanya segala macam ya, karena di sini diformatin model name itu apa ya, tadi si AYA 101 itu. Terus di sini juga dijalankan fungsi tokenizer ya, diambilnya dari tokenizernya ngambil dari mana? Pretrainnya ngambil dari AYA 101. Oh gitu. Dan ya ini gini, ini dihapus saja. Karena dia cuman bisa pakai kalau di sini kan dia bilang ini juga nyari-nyari di referensi, copy paste biasa. Cuman setelah dipelajari, katanya kan use CPU, set 0 to use GPU di sini tidak bisa, tidak dikenali. Jadi kayaknya ini berjalan di CPU ya. Atau memang tidak ada konfigurasi lain, kalau diganti 0 error. Jadi 1, mungkin teman-teman bisa bantu saya menjelaskan kenapa dia harus 1, karena saya juga baca-baca di sini. Sebenarnya kalau di sini itu malah kita lihat device-nya ya, device-nya itu CPU. Kita balik ke teman kita, yaitu ChatGPT. Mari kita tanya, kenapa ini 1? Kenapa ini 1? Nggak apa-apa. Kenapa ini 1? Kenapa ini 1? Mungkin dipisahin biar kita dapat penjelasan lebih mantapnya. Sering run on CPU, gitu, karena kita ngejalanin low memory, jadi dia main di CPU dan lebih kalem ibaratnya kan gitu.
Terus ini seperti pada dasarnya sih balik lagi dibuat, kalau 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 di contoh itunya kan mana tadi tuh. Ini di contohnya kan dia returnnya ke dalam bentuk, wait, di mana tadi tuh ya? Use. Oh, kayaknya cuma itu doang deh. Oke. Oke, di atas. Ah, Oh, balik ke itu buat tensor itu ya apa, kalau misalnya deep learning apa segala macam itu kan mesti di convert dulu datanya ke tensor, nah biar dipaham. Dan ya sisanya ada di penjelasan sebelumnya. Dan wah, saya benar-benar terkejut bahwa ini bisa jalan di low memory. Kita modifikasi jadi dia jalannya di low memory. Soalnya kalau teman-teman lihat yang seperti tadi dikasih spiking kan dia di bagian RAM, Google Colab juga bakal sangat-sangat menyebalkan kalau nggak bisa jalan kalau RAM-nya penuh. Disknya ya mungkin karena kita low memory jadi dia banyak nge-save data buat di bagian modelnya, jadi disimpan pelan-pelan, jadi ntar baru begitu udah kekumpul baru diproses. Ya yang saya pahami secara sederhana sih seperti itu ya, gitu. PT itu di Tensor Core. Wow, ya saya senang sih, maksudnya ya senang aja bisa bisa diakalin nih gitu ya. Jadi begitu teman-teman, terima kasih, akhirnya kelar juga uji coba kali ini. Sampai jumpa di uji coba selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selak. Sa.